Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ini merupakan video ketiga pembahasan soal KSM tingkat nasional, tingkat provinsi, pada tahun 2017. Baik, kita lanjut ke soal. Suatu atom X memiliki neutron 16 dan nomor massanya adalah 31. Berarti kita cari nomor atomnya terlebih dahulu dengan cara nomor atom sama saja dengan nomor massa dikurangi neutron, atau 31 dikurangi neutronnya adalah 16, maka didapatkan 15. Kita konfigurasikan elektronnya terlebih dahulu. Untuk yang 15 di 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p3. Kita gunakan yang ini karena yang ditanyakan adalah bilangan kuantum elektron terakhir. Bilangan utamanya atau N adalah 3, kemudian azimutnya P itu 1, P memiliki 3 orbital, 0, minus 1, positif 1. Karena dia memiliki 3 elektron, berarti dia berhenti di orbital positif 1, dan S-nya karena dia mengarah ke atas arah elektronnya, berarti positif setengah. Jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika sepotong logam natrium dimasukkan ke dalam air, maka pernyataan berikut yang benar adalah, kita buatkan terlebih dahulu reaksinya. Logam natrium ketika direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan NaOH dan H2. Karena dia menghasilkan energi, dia akan menghasilkan energi. Energinya dilepas, maka ketika Na direaksikan dengan air, dia akan terasa panas. Dari pernyataan berikut, akan dihasilkan larutan bersifat basah. Betul, dia menghasilkan NaOH. Kemudian untuk yang B, proses tersebut bersifat eksotermis, betul ya, karena dia melepaskan kalor ke lingkungan, maka dia eksotermis. Kemudian yang C, proses tersebut menghasilkan gas H2. Baik, H2 ini berupa gas, maka jawabannya adalah ketiga jawaban A, B, dan C adalah benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan yang benar dari logam alkali. Kita ketahui bahwa logam alkali adalah golongan 1A. Nah, anggota dari golongan 1A apa saja? Hidrogen termasuk ya, akan tapi kita tidak masukkan hidrogen. Kalau disingkat atau jembatan keledainya, Li, lina kawin, atau K ya, Robi, CS, frustasi. Nah, untuk sifat seperti ini, dia SPU selalu memiliki sifat seperti ini, ya, berkebalikan. Yang searah dengan tanda panah itu akan semakin besar. Ini sifat yang pertama, ini sifat yang kedua. Kita buatkan sifat yang pertama di sini khusus untuk jaloreba. Janya jari, sehingga untuk jari-jari dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Dari atas ke bawah dia semakin besar. Selain dari ini ada keelektronegatifan, kemudian ada energi ionisasi, kemudian ada afinitas elektron. Baik, kita perhatikan yang A, energi ionisasi Na lebih kecil daripada K. Energi ionisasi seperti ini, Na posisinya ada di atas K, sehingga seharusnya Na memiliki energi ionisasi lebih besar daripada K, sehingga yang A salah. Kemudian kita lihat untuk yang B, jari-jari Rb lebih kecil daripada K. Jari-jari sifatnya dari atas ke bawah dia semakin besar. Nah, posisi Rb ada di bawah K, sehingga seharusnya jari-jari Rb lebih besar daripada K, maka ini salah. Kemudian untuk afinitas elektron Li lebih kecil daripada Na. Baik, afinitas elektron mengikuti seperti ini. Li ada
di bawah Na, ya. Li ada di atas Na, sehingga seharusnya Li lebih besar daripada Na. Baik, kita lanjutkan ke yang D. Sifat reduktor K lebih besar daripada Li. Di sini ada sifat reduktor, sehingga semakin ke bawah sifat reduktornya semakin besar. Oke, berarti jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 9, atom X yang dapat membentuk molekul CX, X2 dan XH3+ adalah atom yang mempunyai. Baik, di sini kita diberikan clue X2 ini merupakan senyawa diatomik. Biasanya senyawa diatomik itu ada di golongan 6A dan 7A. Baik, kita buatkan terlebih dahulu 6A, contohnya oksigen. Kita ambil oksigen. Dia bereaksi dengan C, membentuk CO, bisa ya. Kemudian X2 ini kalau digunakan oksigen ada ya, O2, kemudian XH3+, berarti H3O+. Nah, ini merupakan gabungan dari H2O dan H+. Baik, ini ketiga dari senyawa yang terbentuk, kemungkinan besar adalah golongan 6A atau oksigen, ya. Golongan 6 itu dia memiliki elektron valensi N, S2 dan NP4, ya. Dia golongan A berakhiran P, kemudian untuk elektron valensi 6 dijumlahkan elektronnya dari si kulit S dan si kulit P di 6. Berarti jawabannya adalah yang C. Baik, soal terakhir. Jika 100 gram suatu sampel, baik, ini 100 gram itu merupakan sampel, mengandung Fe2O3 direduksi dengan karbon monoksida, maka reaksinya adalah Fe2O3 ditambah dengan karbon monoksida akan menghasilkan besi, baik, Fe tambah dengan karbon dioksida, berarti CO2. Ini belum setara, maka kita buatkan setara reaksinya. Fe2 sebelah kiri harus 2, kemudian C sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 1, sedangkan O-nya berbeda, ya. Maka untuk setaranya adalah ini 3CO, sini 2 Fe dan sebelah kanan CO2 3. Oke, ini bentuk setaranya. Nah, di sini terdapat 28 gram logam besi Fe, maka kita buatkan mol dari si Fe dengan cara gram per ml, sama dengan gram dari si besi adalah 28 AR ya, karena dia unsur 56. 28 bagi 56 adalah 0,5 mol. Baik, kita tuliskan 0,5 mol. Nah, kita bandingkan, karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Maka ketika koefisien si Fe2 molnya 0,5 mol, maka kita dapatkan mol Fe2O3 adalah 0,25 mol, karena koefisien Fe2O3 adalah 1. Baik, bisa digunakan juga dengan cara seperti ini. Fe2O3 sama saja dengan 1/2 kali mol Fe 0,25 mol. Maka kita bisa mendapatkan massa Fe2O3 yaitu mol kali mR. Mol 0,25 mR dari Fe2O3 adalah 160. Oke, terlebih dahulu saya sudah menghitung 0,25 kali 160 sama saja dengan 40 gram. Oke, baik. Di sini masih dalam bentuk gram, sedangkan yang ditanya adalah kadar. Oke, kalau mencari kadar, maka kadar Fe2O3 sama saja dengan massa dari si Fe2O3 dibagi dengan massa sampel. Massa sampel kemudian dikali dengan 100%. Maka didapatkanlah massa Fe40. Massa total 100 gram kali 100%. Didapatkan 40%. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh ditinggalkan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.